Shalom Bapak Ibu, kembali bersama dengan kami dalam program 5 menit penuh harapan. Damai dan sukacita Allah memenuhi Bapak Ibu dan saya sepanjang hari ini, sepanjang pengiringan kita kepada Tuhan. Kita melanjutkan pembelajaran kita tentang selayang pandang kitab Kejadian. Kita sampai peristiwa Nuh. Bapak Ibu, mari kita memperhatikan baik-baik bagian ini. Setelah Allah memilih Nuh untuk menyelamatkan Nuh, berkasih karunia kepada Nuh, lalu kemudian Allah membinasakan dunia ini melalui air bah. Bapak Ibu, pikirkanlah dengan serius, apa penyebab dari murka Allah begitu menyala-nyala? Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dengan cermat firman Tuhan, maka kita menemukan Bapak Ibu, penyebabnya adalah dosa yang semakin mengerikan. Manusia kecenderungan hatinya hanya berbuat jahat terus. Kecenderungan hatinya hanyalah ingin melawan dan memberontak Tuhan saja. Tetapi bukan hanya itu, puncak dari dosa mereka yang kelihatannya telah melampaui ambang batas toleransi dari pihak Tuhan, Bapak Ibu, yaitu kawin campur. Anak-anak Allah kawin campur dengan orang-orang para penjahat, orang-orang bengis yang kelihatannya para penafsir mengatakan keturunan Kain, orang-orang yang begitu dursila, Bapak Ibu. Kawin campur ini yang kemudian membuat Allah begitu murka, lalu memutuskan untuk membinasakan manusia melalui air bah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini pembelajaran yang luar biasa untuk Bapak Ibu dan saya. Di sepanjang Alkitab kita terus melihat peristiwa ini Bapak Ibu, di mana Allah melarang orang Israel kawin campur. Kemudian di dalam perjanjian baru kita diberitahu Bapak Ibu, Rasul Paulus berkata kita tidak boleh kawin campur. Bagaimana mungkin terang bertemu dengan gelap? Firman Allah berkata begitu. Kenapa begitu Bapak Ibu? Allah ingin melindungi umatnya. Allah ingin menjaga umatnya, sehingga Allah yang telah memilih dan berkasih karunia atas umatnya ini meminta umatnya untuk tidak kawin campur, karena itu akan mencemari kehidupan mereka jika iman mereka tidak kuat, jika hati mereka tidak sungguh melekat kepada Allah. Bapak Ibu, kita perlu renungkan bagian ini bersama-sama. Peristiwa air bah, mereka punya kecenderungan yang luar biasa untuk terus memberontak kepada Tuhan. Hatinya hanya jahat saja yang muncul. Tetapi lebih daripada itu, mereka kawin campur. Jadi kalau kita melihat kitab Kejadian, akhirnya kita tahu Bapak Ibu, larangan yang keras yang diberitahukan oleh Musa kepada bangsa Israel yang sedang menuju tanah perjanjian itu. Pentingnya untuk tidak kawin campur, sampai diberitahu nanti kalau sampai di tanah perjanjian tidak boleh kawin campur dengan bangsa di sekitarnya, karena akan merusak kerohanian mereka. Mereka akan terseret kepada penyembahan-penyembahan berhala dari pasangan-pasangan mereka tersebut, karena pasangan mereka tidak menyembah Allah yang benar. Pembelajaran untuk Bapak Ibu dan saya, mari kita perhatikan keluarga kita Bapak Ibu. Ada orang-orang kita melihat mereka kawin campur. Pada akhirnya mungkin suaminya yang tidak seiman atau istri yang tidak seiman, kita memang menyaksikan ada yang kemudian mereka terhisap kepada tubuh Kristus, mereka menjadi percaya Tuhan Yesus, mereka diselamatkan. Tapi itu adalah kasus Bapak Ibu. Kita tidak bisa generalisasi. Kita tidak bisa berkata, itu bisa kok kawin dengan tidak seiman, akhirnya kemudian bisa suaminya bisa dia selamatkan, atau istrinya bisa dia selamatkan. Bapak Ibu dengar ini baik-baik. Itu adalah kasus per kasus. Kita tidak boleh jadikan itu sebuah kebenaran yang general, Bapak Ibu. Pada umumnya tidak begitu yang terjadi. Mereka yang kawin campur, menikah dengan tidak seiman, mereka kemudian merusak kehidupan mereka lebih buruk lagi. Karena itu kita memperhatikan anak-anak kita Bapak Ibu. Saya harus memperhatikan putri-putri saya. Kita harus memperhatikan keturunan kita. Ingatlah baik-baik, ajar kepada mereka, tidak boleh kawin campur. Tidak boleh anak terang bertemu dengan anak gelap, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita harus mendorong mereka. Allah tidak suka dengan campuran yang seperti itu. Kita nggak boleh memaksa. Beritahu kepada anak-anak kita, lebih baik terlambat menikah daripada buru-buru menikah tapi kemudian kawin campur. Bahkan lebih baik tidak menikah daripada menikah salah. Kita tahu itu dari kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Daripada merusak kehidupan anak-anak kita Bapak Ibu, karena mereka memaksa kawin campur, lebih baik kita beritahu kepada mereka, jangan, engkau harus takut akan Tuhan, engkau harus pelihara kehidupanmu. Ingatlah orang-orang yang kemudian dimusnahkan oleh Allah karena air bah itu, menggunakan air bah.
karena mereka kawin campur. Kita perlu berhati-hati Bapak Ibu, kita berdoa supaya anak-anak kita bertemu dengan pasangan hidup yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Renungkan firman Tuhan sepanjang hari ini Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.